Untuk mata kuliah analisis investasi dan portofolio akan kita awali dari bab pertama ya. Kita akan memakai buku dari Profesor Dr. Jogianto Hartono ya. Bukunya judulnya Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Kita mulai dari bab pertama, yaitu kita akan membahas mengenai konsumsi, investasi, dan peranan pasar modal. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa sih konsumsi itu, gitu kan. Nah, konsumsi adalah pemakaian sumber daya uang yang kita gunakan, gitu kan, untuk mendapatkan kepuasan, gitu. Jadi konsumsi itu adalah sumber daya uang kita yang kita gunakan untuk kita mendapatkan kepuasan. Nah, sedangkan investasi itu adalah penanaman sejumlah dana. Ini investasi ada beberapa ya pengertiannya gitu, ada yang dari buku Jogianto juga. Nah, investasi adalah penanaman sejumlah dana dalam bentuk uang ataupun barang yang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih di kemudian hari. Jadi kalau investasi itu ada harta kita yang kita investasikan dengan harapan akan memberikan return kepada kita, gitu kan. Nah, kalau investasi menurut Tandelelin itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Jadi intinya adalah kalau investasi itu kita itu mau mendapatkan return, kita itu mau mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, kalau untuk Hartono, investasi adalah penundaan konsumsi. Jadi konsumsinya kita tunda sekarang, gitu kan ya. Kita untuk digunakan di dalam produk yang efisien selama periode waktu tertentu. Nah, menurut Jogianto juga investasi merupakan penundaan konsumsi saat ini, gitu, untuk dimasukkan ke aset yang produktif selama periode waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan return. Nah, nanti ke depannya kita akan mengenal yang namanya portofolio. Apa itu portofolio? Nah, portofolio itu kalau saya sih mikir gampangnya itu portofolio adalah sekumpulan investasi ya. Jadi investasi-investasi yang kita kumpulin itu namanya portofolio. Tapi di sini ada menurut ahli yaitu Widhi Atmojo mengemukakan bahwa portofolio didefinisikan sebagai melakukan investasi pada berbagai instrumen investasi, bisa sejenis maupun bisa tidak sejenis, dengan tujuan adalah menurunkan resiko dan menghasilkan pendapatan sesuai dengan tujuannya. Jadi investasinya ini bermacam-macam jenisnya, gitu kan ya, bisa sejenis semua. Jadi misalnya kita investasi saham semua, tapi ratingnya beda-beda. Bisa kita investasi dalam bentuk saham, bisa bentuk dalam obligasi, bisa dalam bentuk reksadana, gitu. Nah, tujuannya apa nih kita mendiversifikasi investasi ini untuk menurunkan resiko, gitu. Jadi kalau misalnya ada gagal, kita nggak gagalnya langsung ambruk gitu, enggak, karena kita punya backup di investasi yang lain. Nah, portofolio, kalau menurut Warsini, portofolio merupakan penganekaragaman di diversifikasi. Jadi kita pecah, gitu kan ya. Kita bikin macam-macam investasi kita pada beberapa peluang investasi yang dilakukan oleh investor perorangan ataupun lembaga ya. Jadi intinya adalah portofolio itu sekumpulan investasi yang kita lakukan, gitu loh. Nggak hanya pada satu tempat, gitu. Kita kan kalau investasi kan harus banyak ya tempatnya. Don't put your egg in one basket, gitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang fail, misalnya investasi kita fail, ya hanya di itu aja, gitu. Kita punya backup investasi yang lain. Nah, portofolio itu adalah sekumpulan dari investasi kita itu, gitu. Jadi kumpulan dari investasi ya gampangnya. Nah, di sini tujuan investasi itu apa, gitu kan? Investor memiliki tujuan investasi mungkin berbeda ya. Jadi mungkin saya investasi dengan Anda investasi itu tujuannya bisa berbeda, gitu kan ya. Nah, alasan-alasannya itu bisa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Kita pengen ada return yang banyak, gitu kan ya, di masa yang akan datang. Memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimilikinya. Terus mengurangi tekanan inflasi terhadap uang yang dimiliki, gitu. Jadi ya intinya sih sebenarnya pengen kehidupan yang lebih baik ya. Jadi kalau misalnya investasi, misalnya nih inflasi kita ketahuan 10%, gitu kan ya. Uang kita investasiin misalnya returnnya 11%. Nah, berarti kan kita kan bisa tuh ya menanggulangi investasi. Jadi tuh
uang kita tuh nilainya tuh sama gitu loh dengan pergerakan investasinya gitu. Bisa juga untuk meminimalisir atau menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Nah, ini jenis-jenis investasi. Nah, aduh, ternyata ada gini ya. Saya yang bikin, saya yang ini. Oke, investasi itu ada dua jenis ya. Ada investasi langsung sama investasi tidak langsung. Nah, kalau investasi langsung itu si investornya itu langsung dia berinvestasi ke aset keuangannya yang dia mau gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya aset tidak langsung, kalau aset tidak langsung itu investornya itu berinvestasinya itu melalui perusahaan investasi gitu. Jadi ada perantaranya gitu. Itu adalah kalau misalnya investasi tidak langsung gitu. Jadi kalau investasi langsung itu investornya langsung ke aset keuangan, sedangkan kalau investasi tidak langsung itu investornya itu melalui broker gitu, melalui perantara untuk berinvestasi. Nah, ini kita akan bahas ini ya, masing-masing ya, mengenai macam-macam investasi ini. Nah, untuk investasi langsung itu di sini untuk investasi langsung itu segini, pasar itu kan ada 3 ya. Ada pasar uang, ada pasar modal, sama pasar turunan. Nah, kalian harus tahu dulu nih, pasar uang itu apa gitu kan ya. Nah, pasar uang itu adalah biasanya aset keuangannya itu aset keuangan yang bisa kita investasi, yang kita mau investasiin gitu ya, itu biasanya resiko gagalnya itu adalah kecil gitu. Jadi aset-aset yang dijual di pasar uang ini biasanya itu resiko gagalnya kecil, lalu jatuh temponya itu pendek gitu, dengan tingkat pencairan yang tinggi. Nah, kalau misalnya pasar modal itu dia itu jangka waktunya itu lebih panjang gitu dibandingkan dengan si pasar uang gitu. Jadi kalau pasar modal itu investasinya itu adalah investasi untuk jangka panjang. Nah, sedangkan kalau di pasar turunan ini adalah investasinya itu nilainya itu tuh udah harga-harga turunan nih gitu. Jadi aset-aset yang diperjualbelikannya itu adalah udah nilai-nilai turunan. Nah, jadi ini itu adalah bentuk-bentuk pasar ya. Ada pasar uang yang jangka waktunya pendek, pasar modal yang jangka waktunya panjang, sama ada pasar turunan. Nah, untuk investasi langsung itu kita bisa berinvestasi langsung untuk aset yang tidak dapat diperjualbelikan gitu loh. Kayak misalnya tabungan sama deposito. Tabungan sama deposito itu kan nggak diperjualbelikan kan, jadi kita itu ya nabung ke bank sama deposito ke bank, jadi si tabungan sama deposito itu tidak dapat diperjualbelikan. Nah, sedangkan ada investasi langsung yang dapat diperjualbelikan, ya contohnya ya kayak saham, obligasi, warrant, opsi, T-bill, deposito yang dapat dinegosiasi gitu kan ya. Nah, investasi langsung di pasar uang yang jangka waktunya pendek gitu kan, itu contohnya adalah T-bill sama deposito yang dapat negosiasi gitu. Nah, sedangkan kalau investasi langsung di pasar modal gitu kan, pasar modal itu kan jangka waktunya panjang ya. Nah, itu contoh-contohnya adalah saham sama obligasi gitu. Nah, kalau untuk yang pasar turunan itu jenis-jenisnya adalah warrant sama opsi. Nah, jadi sebenarnya ini saya nge-refresh bentar gitu kan ya. Warrant itu apa sih gitu? Warrant adalah jadi suatu hak gitu kan yang diberikan kepada pemegangnya itu untuk membeli saham dari perusahaan bersangkutan dengan harga yang telah ditentukan gitu, dan untuk kurun waktu yang sudah ditentukan gitu. Jadi sebenarnya tipe lain dari opsi itu adalah warrant gitu. Nah, opsi itu ada opsi jual, ada opsi beli gitu. Opsi itu sebenarnya hak juga gitu kan ya. Jadi kalau misalnya opsi menjual itu memberi hak kepada pemegang untuk menjual sejumlah saham perusahaan lain. Sedangkan kalau opsi beli itu adalah hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan lain. Nah, itu warrant sama opsi itu diperjualbelikannya itu adalah di pasar turunan.
Ini untuk warrant sama opsi ini ada di halaman 9 ya. Kalau kalian mau baca lebih ininya. Nah, tadi kan kita udah bahas investasi langsung. Sekarang kita ke investasi tidak langsung. Jadi investasi tidak langsung itu kan ada perantaranya ya kan? Jadi bentuk investasi yang dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi gitu. Nah, jadi perusahaan investasi itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik gitu dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolio. Nah, jadi perusahaan investasi ini dia itu membentuk portofolio gitu. Jadi dia bikin investasinya sendiri yang diharapkan bahwa portofolio itu tuh akan maksimal ya returnnya dan menjualnya eceran kepada publik dalam bentuk saham-sahamnya gitu. Nah, jadi kalau investasi langsung itu kita membeli surat berharga atau saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio gitu pada aset-aset keuangan dari perusahaan-perusahaan lain, ya. Oke, nah sekarang apa sih manfaatnya investasi? Sorry, ini bukan langsung, ini adalah tidak langsung, maaf ya, investasi tidak langsung. Ini saya ganti dulu, maaf. Nah, apa sih gitu manfaat dari investasi tidak langsung gitu kan? Nah, investasi tidak langsung ini nih manfaatnya adalah kalau misalnya investornya itu punya modalnya cuma kecil gitu kan. Terus kayak kita kan kalau mau bikin portofolio itu kan modalnya kan harus gede kan gitu, karena kan untuk membeli satu lot itu kan butuh, satu lot itu kan isinya kan sekitar 500 lembar. Nah itu kan membutuhkan dana yang besar, apalagi kalau misalnya portofolio berarti kita membeli lot-lotnya itu tuh banyak perusahaan gitu. Jadi untuk investor yang modalnya kecil itu kita itu bisa menikmati keuntungan dari pembentukan portofolio yang sudah dilakukan oleh si perusahaan investasi gitu. Nah, waktu pas kita membentuk portofolio, waktu pas kita mau bikin portofolio itu kan kita kan butuh pengetahuan sama pengalaman ya. Nah, untuk investor yang baru, yang newbie gitu kan ya, kan masih kurang pengetahuan nih untuk membentuk portofolionya. Udah kita butuh modalnya gede, kita nggak punya pengetahuan gitu kan ya. Jadi gimana ya, mendingan kita beli aja gitu portofolio yang saham di perusahaan investasi, di mana perusahaan investasi itu yang lebih punya pengalaman, yang lebih punya pengetahuan dalam membentuk portofolio gitu ya. Jadi apa ya? Ya manfaatnya menurut saya banyak ya untuk yang investasi tidak langsung, karena kan walaupun pada akhirnya ya mereka pasti mencari keuntungan kan gitu dari si pembentukan portofolio mereka, tapi ya untuk yang masih modalnya kecil ya perusahaan investasi itu lebih bisa meminimalir resiko gitu kalau menurut saya. Nah, di sini ada klasifikasi perusahaan investasi. Nah, ada 3 macam, ada unit investment trust, ada closed investment companies, ada open investment companies. Nah, kalau unit investment trust merupakan trust yang menerbitkan portofolio yang dibentuk dari surat-surat berharga berpenghasilan tetap. Jadi perusahaan investasinya ini khusus mereka itu bikin portofolionya itu dari surat-surat berharga yang berpenghasilan tetap seperti bond sama obligasi gitu. Nah, kalau yang closed investment companies itu si perusahaan investasi itu hanya menjual saham dalam jumlah yang tetap, yaitu sebanyak saat penawaran perdana IPO saja gitu. Nah, jadi kalau close itu perusahaan investasinya itu cuman menjual sahamnya itu nilainya itu segitu aja gitu loh, nggak ada tambahan lagi gitu. Nah, kalau open investment companies ini yang banyak ya, yang disebut sama reksadana. Itu merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi ini perusahaan reksadana ini dia mengelola portofolio sama menjual kepemilikan portofolionya di pasar modal ya. Nah,
nilai total portofolio yang dibentuk disebut sama nilai aset bersih atau net asset value. Bisa juga sebenarnya ini adalah nilai dari ekuitas gitu. Oke. Nah, untuk jenis reksadana ya kan, ini berarti yang open ya. Nah, itu ada yang namanya ada 4 macam. Ada reksadana pasar uang. Kalau nilai reksadana pasar uang itu si reksadana ini, perusahaan reksadana ini dia membentuk portofolionya dengan aset-aset surat berharga utang jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi ini cepat nih ya pasar uang. Jadi kurang dari 1 tahun, udah gitu dia utang-utang jangka pendek. Nah kalau untuk pendapatan tetap itu 80% dia menginvestasikan si reksadana ini menginvestasikannya itu dia membentuk portofolio itu 80%-nya itu dari obligasi, sisanya baru dari saham. Sedangkan kalau saham itu si reksadana ini membentuk 80% portofolionya itu adalah saham-saham, sisanya obligasi. Nah, sedangkan kalau campuran itu si reksadana ini dia membentuk portofolionya ini itu ya campur-campur gitu loh. Ada saham, ada obligasi gitu. Ada aktiva lainnya. Oh, ada satu lagi, sorry, ada reksadana terproteksi gitu. Di sini kalau reksadana terproteksi itu kalau reksadana terproteksi ini si reksadananya ini memproteksi investor dari kerugian penurunan nilai investasi. Caranya dengan gimana? Dengan cara memasukkan obligasi yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek ke dalam portofolionya gitu. Ya, ini logikanya bisa kalian baca di halaman 29 ya. Oke. Nah, sekarang apa sih peranan pasar modal si BEI itu ya? Jadi BEI itu adalah gabungan dari Bursa Efek Surabaya sama Bursa Efek Jakarta. Mereka bergabung jadi namanya adalah BEI. Nah, peranan pasar modal itu jadi apa? Sebagai sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang. Ya, jadi untuk perusahaan emitennya ini untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasinya. Gitu. Nah, si pasar modal ini juga bisa sarana tidak langsung yang bisa mengukur dari si kualitas manajemen. Jadi kalau misalnya pasar modalnya itu efektif, nilai dari si saham perusahaan itu bisa menunjukkan kualitas dari manajemennya gitu kan. Jadi kalau perusahaannya naik ya berarti manajemen perusahaan itu oke gitu. Kalau sampai nilai perusahaannya turun, berarti ada apa nih, what's wrong nih di dalam si perusahaan itu gitu. Nah, pasar modal juga sarana lokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari ya dia merupakan sarana dari investor ya kan dengan perusahaan emiten gitu, dan dengan dari yang pemberi pinjaman dengan ke peminjam ada sarananya gitu. Oke, yang untuk indeks nanti ya waktu pas di pertemuan kedua. Oke, sekian untuk pertemuan pertama. Untuk apabila ada pertanyaan bisa japri saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.